Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Waktu terus berjalan, pelan, namun pasti. Rumah belajar Raka kini semakin ramai. Setiap sore, halaman kecil itu dipenuhi suara anak-anak. Ada yang membaca keras-keras, ada yang menghafal perkalian, ada yang duduk di lantai sambil mendengarkan penjelasan. Dan di tengah semua itu, Pak Fauzan tetap berdiri di depan mereka. Tersenyum, mengajar, menenangkan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik senyumnya, hatinya masih sering terasa kosong. Lelah yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam Pak Fauzan masih sama. Setelah semua anak pulang, setelah lampu mulai dimatikan, ia sering duduk sendirian di teras rumah belajar, memandangi jalan desa yang sepi. Kadang ia teringat masa-masa beratnya, tentang kehilangan pekerjaan, tentang rasa takut mengecewakan semua orang, tentang bagaimana ia hampir menyerah berkali-kali. Dan di saat seperti itu, ia selalu merasa sunyi, sangat sunyi. Hujan dan pertemuan yang tidak direncanakan. Sore itu, hujan turun deras. Anak-anak sudah pulang lebih awal. Pak Fauzan sedang membereskan buku-buku yang hampir terkena bocor atap. Tiba-tiba terdengar suara dari depan. "Permisi." Pak Fauzan menoleh. Seorang perempuan berdiri di depan pintu. Memakai jaket abu-abu basah karena hujan, membawa tas kain, dan beberapa buku di tangannya. Wajahnya sederhana, namun tatapannya lembut. "Maaf, saya numpang berteduh sebentar." Pak Fauzan langsung mempersilakan. "Iya, silakan." Perempuan yang membawa ketenangan. Perempuan itu duduk pelan di sudut ruangan. Matanya memperhatikan isi rumah belajar. Papan tulis tua, rak buku sederhana, foto Pak Raka di dinding. Lalu ia tersenyum kecil. Tempat ini hangat. Pak Fauzan sedikit bingung. Padahal sederhana. Perempuan itu menggeleng pelan. "Hangat bukan soal bangunan." Kalimat itu membuat Pak Fauzan diam sejenak. "Namanya Alia." Hujan belum reda. Percakapan kecil mulai mengalir. Perempuan itu memperkenalkan diri. "Nama saya Alia." Ternyata Alia adalah relawan perpustakaan keliling. Ia sering datang ke desa-desa membawa buku untuk anak-anak. Hari itu, motornya mogok karena hujan deras. Dan tanpa sengaja, ia menemukan rumah belajar Raka. Percakapan yang tidak terasa lama. Entah kenapa, Pak Fauzan merasa nyaman berbicara dengannya. Alia tidak banyak bertanya tentang hal pribadi. Ia lebih banyak mendengarkan. Tentang anak-anak, tentang rumah belajar, tentang Pak Raka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Fauzan bercerita panjang tentang isi hatinya. Tentang rasa lelah. Tentang ketakutan. Tentang bagaimana ia sering merasa tidak cukup kuat. Seseorang yang tidak menghakimi. Alia mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak memotong. Tidak menggurui. Hanya mendengar, dengan tulus. Lalu setelah lama diam, ia berkata pelan. "Pak Fauzan, orang yang terlalu sering menguatkan orang lain, biasanya lupa caranya menguatkan diri sendiri." Kalimat itu membuat dada Pak Fauzan langsung sesak. Karena itu benar, sangat benar. Tangisan yang tidak disembunyikan lagi. Untuk pertama kalinya, Pak Fauzan menangis di depan seseorang selain Denny. Bukan tangisan keras, namun air matanya jatuh perlahan, seolah semua lelah yang selama ini ia pendam, akhirnya menemukan tempat pulang. Alia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sampingnya. Dan anehnya, keheningan itu terasa menenangkan. Hari-hari yang mulai berbeda. Setelah pertemuan itu, Alia mulai sering datang ke rumah belajar. Kadang membawa buku cerita. Kadang membantu anak-anak membaca. Kadang hanya duduk membantu merapikan ruangan. Anak-anak cepat menyukainya. Kak Alia datang. Suasana rumah belajar menjadi lebih hidup. Tawa yang lama hilang. Denny mulai menyadari sesuatu. Sudah lama ia tidak melihat Pak Fauzan tertawa lepas. Namun sejak Alia datang, senyum itu mulai kembali.
Pak Fauzan tidak lagi terlalu sering duduk sendirian di malam hari. Ia mulai makan teratur, mulai tidur lebih cukup, dan perlahan, matanya tidak lagi sesedih dulu. Luka yang perlahan ditenangkan. Suatu malam, Pak Fauzan dan Alia duduk di teras rumah belajar. Lampu jalan redup, angin malam terasa dingin. Pak Fauzan berkata pelan, "Saya kadang takut suatu hari, saya gagal menjaga tempat ini." Alia menatapnya lembut. "Tempat ini nggak berdiri karena satu orang. Tempat ini bertahan karena cinta banyak orang." Pak Fauzan terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti pelipur lara yang selama ini ia cari. Cerita tentang Alia. Ternyata Alia juga menyimpan luka. Ayahnya dulu seorang guru honorer. Mengajar bertahun-tahun, namun hidupnya penuh kesulitan. Dan sebelum meninggal, ayahnya selalu berkata, "Jangan biarkan anak-anak kehilangan kesempatan belajar." Itulah alasan Alia memilih menjadi relawan. Saat mendengar itu, Pak Fauzan langsung terdiam lama. Seolah takdir mempertemukan dua orang yang sama-sama hidup dari luka yang mirip. Malam yang sangat menghangatkan. Hujan kembali turun malam itu. Namun kali ini, Pak Fauzan tidak merasa sesunyi biasanya. Ada seseorang yang mendengarkan. Ada seseorang yang mengerti. Dan setelah sekian lama, hatinya mulai menemukan tempat untuk beristirahat. Anak-anak yang mulai menyadari. Anak-anak kecil bahkan mulai menggoda. Pak Fauzan senyum terus kalau ada Kak Alia. Ruangan langsung ramai tertawa. Pak Fauzan sampai salah tingkah. Sementara Alia hanya tersenyum malu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah belajar itu dipenuhi tawa yang terasa begitu hangat. Ketakutan yang masih tersisa. Namun di balik semua kebahagiaan kecil itu, Pak Fauzan masih menyimpan rasa takut. Ia takut terlalu berharap. Takut suatu hari kehilangan lagi. Karena hidupnya terlalu sering dipenuhi perpisahan. Percakapan yang membuatnya diam lama. Suatu malam, Alia berkata pelan, "Pak Fauzan, orang yang hatinya baik, bukan berarti harus terus hidup sendirian." Pak Fauzan langsung menunduk. Dadanya terasa hangat sekaligus sakit. Karena setelah sekian lama, baru kali itu ada seseorang yang benar-benar mencoba memahami hatinya. Foto lama dan janji baru. Malam itu, Pak Fauzan berdiri di depan foto Pak Raka bersama Alia. Ia tersenyum kecil. "Pak, sekarang tempat ini nggak sesunyi dulu." Alia ikut memandang foto itu. Dan di tengah cahaya lampu kecil rumah belajar, untuk pertama kalinya sejak cerita ini dimulai, lahir sesuatu yang baru. Bukan hanya perjuangan, bukan hanya luka, namun juga harapan untuk kembali bahagia. Kadang, orang yang paling kuat terlihat adalah orang yang paling lama menahan sepi. Dan Pak Fauzan telah hidup terlalu lama bersama luka. Namun hidup selalu punya cara aneh untuk menyembuhkan manusia. Kadang bukan lewat uang, bukan lewat jabatan, namun lewat seseorang yang datang dengan tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan perlahan menjadi pelipur lara. Dan malam itu, di rumah belajar kecil yang penuh kenangan, hati Pak Fauzan akhirnya mulai percaya lagi bahwa setelah begitu banyak kehilangan, mungkin ia juga pantas untuk bahagia.